Definisi ibadah itu seperti apa? Apakah sama dengan menyembah? Ibadah ada dua, yang ditanyakan yang mana? Ibadah mahdhah, apa ghairu mahdhah, apa dua-duanya? Kalau dua-duanya, ibadah secara umum adalah ismun jami'un ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah, itulah ibadah. Ini ta'rif yang sangat mewakili apapun. Maka ketika kita melihat ada paku payung terlentang begitu di jalan, ya, banyak anak-anak yang tidak pakai sendal lewat situ, kita ambil, kita buang, amankan. Ibadah bukan? Ibadah. Ibadah apapun, ya. Ada nenek-nenek mau nyebrang jalan, kebingungan, kita tuntun, kita seberangkan, ini pun ibadah. Bahkan kata Nabi, wa fi bud'i imra'atikum, menjima istrimu juga termasuk ibadah secara umum. Nah, kalau mahdhah adalah menyembah Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya dengan sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal kita, ya, seperti jumroh dilempar-lempar, hajar aswad dicium, wajah, tangan dilumurin debu, tayamum. Ini kan nalar kita nggak bisa mencerna, kenapa harus dilakukan? Itulah ibadah mahdhah. Dan hukum asal ibadah mahdhah seperti ini adalah haram. Yang haram itu ibadah mahdhah itu, kecuali ada contoh dari Nabi SAW dan para sahabat. Apakah termasuk riswah memberikan hadiah kepada seorang guru di setiap pengambilan rapot? Mungkin ya. Khawatir nanti si guru ini, apalagi kalau yang memberikan itu tidak secara bersamaan, kecuali bersamaan, ya, sebagai tanda terima kasih, mungkin pas lulus bersamaan nanti dibagi guru-gurunya. Yang berbahaya kalau si fulan memberikan kepada satu guru, apalagi pemberian itu jauh sebelum nilai. Maka banyak sekolah salaf yang melarang hadiah-hadiah seperti itu. Ini yang berhak adalah sekolahan, ya, karena bukan pegawai pemerintah, kan. Adapun pegawai pemerintah sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya mengambil sesuatu yang di luar gaji, yang berhubungan dengan kerjaannya. Saya pegawai negeri sudah digaji sekian tiap bulan, kerjanya apa? Tanda tangan ketika ada orang bikin KTP di kelurahan misalnya. Nah, saya sudah digaji dari tanda tangan saya itu. Tiba-tiba saya mendapatkan sekali tanda tangan KTP itu saya dapat 50.000 misalnya, 100.000. Minta atau enggak minta? Haram. Dengan hadis Ibnu Lutbiyah itu, kalau engkau duduk-duduk di rumahmu tidak kerja seperti ini, mungkinkah ada yang memberikan kepadamu? Enggak mungkin, ya. Ucapan Nabi menunjukkan beliau melarang pegawai pemerintah mendapatkan hadiah dari kerjaannya. Kalau tidak dari kerjaannya nggak masalah. Saya pegawai negeri, saya diberikan mobil oleh abang saya yang kaya raya, nggak ada hubungannya dengan kerja, ya tentu boleh. Apakah hasil mubahalah bisa terbalik, yang salah dibiarkan dan yang hak
justru yang diazab di dunia. Tidak kita dapati seperti itu ya. Kalau betul bermubahalah sebagaimana sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bawa anak-anak, keluarga dan seterusnya, insyaallah kita tidak ragu dengan Al-Quran. Thumma nabtahil wa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi menantang, mari kita bermubahalah, semoga siapa di antara kita yang salah diazab oleh Allah. Nabi berani, si pendeta ini tidak berani. Apa kriteria seorang dikatakan ulama? Hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tahu tentang kaidah ilmu syar'i, kaidah fikih, kaidah hadis, mana yang dhaif, mana yang sahih. Tentu sulit sekali ya, jarang sekali. Dosakah kita membatin dalam hati buruk ke orang lain? Tidak. Sekedar di hati belum suudzon. Kalau sudah kita keluarkan di mulut, baru dosa, baru suudzon. Iyyakum wadh-dhon fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian suudzon, karena suudzon itu seburuk-buruk ucapan, bukan seburuk-buruk perasaan, bukan seburuk-buruk kata hati. Jadi suudzon itu di mulut. Ketika kita simpan dalam hati, belum suudzon, belum dosa ya. Dalam hati kita, ini orang ini bahaya, ini kayaknya mau mencuri, baru dalam hati belum dosa. Maka kita siap-siap, maka kita jaga-jaga. Bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah hadis redaksionalnya terbalik? Tentu dengan ilmu. Ya, ilmu unta tadi. Ya. Kan di mana-mana kita tahu namanya unta itu kan kalau turun kan depannya dulu, bukan belakangnya dulu. Dengan melihat ini lalu disimpulkan bahwa hadis itu terbalik. Kan furu kalau menyalahi usul, furu itu harus dibuang. Furu ini cabang, usul itu pokok. Nah, yang pokok, yang usul adalah jangan kalian turun sujud seperti unta. Intinya di situ, usulnya di situ, pokoknya di situ. Nah, lanjutannya furu, biar tidak seperti unta, turunlah tangan dulu baru dengkul. Ini furu, cabang. Nah, furu dengan usul ini bertentangan. Orang kenyataan di mana-mana seluruh dunia unta turun itu pasti tangan dulu, depan dulu. Maka ditolak furunya ini karena bertentangan dengan usul. Maka beliau menyimpulkan ini terbalik. Apakah menggibah ulama yang beda manhaj termasuk di sini? Apa syahwat, apa syubhat? Kalau syahwat ya apa perlunya? Ulama beda manhaj, misalnya nipu, misalnya berzina, misalnya berjudi, apa urusannya? Nggak usah disebarluaskan. Ya. Kalau menyebarkan syubhatnya ya iya. Kasihan dong saudara-saudara kita kalau kita tidak peringatkan ya. Sementara saudara-saudara kita, keluarga kita sering mendengarkan ceramah si Ustadz Fulan yang mengatakan semua agama sama, semua agama bisa masuk surga, jilbab tidak wajib ya, laki perempuan bukan mahram, boleh salaman misalnya. Ya tentu kita jaga saudara-saudara kita, keluarga kita jangan sampai terkena subhat dia dengan mengatakan jangan dengerin ceramah dia, ceramahnya ngaco, banyak kesalahan, banyak subhat, begini-begini, begitu ya. Wallahu
habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi